2023 kemarin, beliau pernah mengikuti kegiatan training leadership di Thailand, Bangkok. Dalam dunia organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Agupena Flores Timur, lalu mendirikan komunitas literasi SMP Negeri 1 Lolema, mendirikan lembaga Simpul Inspirasi Kreasi Nusantara, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Organisasi Profesi Kita, PGRI Kabupaten Flores Timur, sekaligus menjadi anggota Dewan APKS Pengurus Besar PGRI. Pada program pendidikan guru penggerak oleh Kemendikbudristek, beliau menjalankan peran sebagai pengajar praktik Angkatan 2, CGP Rekognisi Angkatan 10, dan fasilitator Angkatan ke-16. Oleh karena itu, sebelum saya melimpahkan waktu kepada narasumber untuk mempresentasikan materinya, maka izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa poin pedoman terkait webinar kita pada malam hari ini. Narasumber akan saya berikan waktu sebanyak 45 menit untuk mempresentasikan materinya. Saya sebagai moderator akan memberikan peringatan waktu kepada narasumber sebelum 5 menit pemaparan materi selesai. Lalu setelah pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dalam 2 termin. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, mari siapkan fokus terbaik kita semua agar webinar dengan materi yang dipresentasikan oleh narasumber hebat kita pada malam hari ini kiranya dapat berguna untuk kita menempa diri kita untuk menjadi seorang guru yang seutuhnya. Untuk itu saya persilakan kepada narasumber Pak Maximus Masankian SPD untuk mempresentasikan materinya. Kepada Bapak narasumber, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Ade Thomas. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Oke. Baik, Pak Thomas selaku moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan ruang berbagi malam hari ini yang sangat kami hormati dan banggakan. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada tempat yang pertama, teman-teman sekalian, saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena saya dan kita semua meyakini bahwa segala rencana baik kita, niat-niat baik kita untuk semua kegiatan dalam peningkatan profesionalisme kita sebagai guru itu berjalan dengan lancar berkat kuasanya yang ilahi. Pada malam hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian untuk mengawali satu pekan kegiatan di Klub PGRI Kabupaten Flores Timur, sekaligus secara tidak langsung ingin berbagi sedikit informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang kami dapatkan dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Sebelum saya memulai, Pak Thomas, saya mohon izin dulu untuk dalam materi saya ini bahwa ada ruang dialog nanti di sesi tersendiri. Tapi saya ingin lebih banyak berkomunikasi dengan peserta, karena ini konteksnya lebih kepada sharing. Jadi tidak ada satu materi yang full saya bagi, lalu sesi dialognya sendiri. Tapi saya ingin langsung mengobrol dengan teman-teman sehingga terasa lebih hidup begitu. Karena yang kita bicara ini di lingkup sekolah kita, seperti itu. Saya di awal ini ingin tahu dulu sebaran dari teman-teman peserta kurang lebih 112 orang yang hadir pada malam hari ini. Saya mulai dari Flores Timur dulu ini, bisa dengarkan petunjuknya. Untuk di Flores Timur ini kita ada 3 pulau ya Pak Thomas. Ada Pulau Flores Daratan, ada Pulau Adonara, dan juga Pulau Solor. Saya ingin teman-teman saya dari Adonara itu boleh raise hand. Teman-teman dari Adonara saya bisa minta untuk raise hand, hanya untuk mengetahui bahwa oh ini adalah teman-teman kita dari Adonara.
Guru Kaya Umar, Benedictus Berenglanan, Pak Robert Sili, oke, ada lagi Pak Slamet Payanto, Pak Muhammad Atanggae, oke, terima kasih, dan beberapa teman yang lainnya. Terima kasih karena beberapa nama tadi saya kenal baik ya. Ibu Rukaya itu adalah calon guru penggerak yang saat ini sedang saya dampingi. Benedictus Berenglanan itu seorang kreator di media sosial saat ini yang mengangkat dengan luar biasa SMP Pancamarga. Pak Robert Sili ini yang mengusulkan untuk adanya diklat dari PGRI Flores Timur dan sejumlah teman yang lainnya. Oke, teman-teman dari Adonara boleh turunkan raise-nya. Dari Adonara kita akan menyeberang ke Pulau Solor. Oke, yang dari Adonara bisa turunkan tangannya, banyak sekali. Iya. Pulau Solor ini Turun saya tangan. lihat yang angkat tangan pertama ini Pak Moses Niron, ini ketua PGRI Solor Barat ini. Turun tekan, Bang. Yang lain boleh Pak Abdul Rauf. Terima kasih Pak Hildegardis Liwu, Ibu Elizabeth Kewa, Pak Ramundus Tapo, Pak Ibu Francisca Merika Kirai, Pak Jonius Balarago, Pak Sek, ya, Veronica Sedekolin, Anastasia Basilianuli Hayon, dan teman-teman sekaliannya. Salam ke Pulau Solor. Dari Solor kita, wah iya, Ibu Elizabeth Kewa ini CGP saya juga ini. Dari Pulau Solor kita ke Pulau Flores daratan. Silakan teman-teman di Solor boleh turunkan raise-nya. Kita ke teman-teman di Flores daratan. Ada Ibu Ani Halan. Ada siapa lagi ini? Dari teman-teman dari Adonara dan Solor bisa kasih turun tangannya dulu ya. Ada Maria Penikromen. Ada Ibu Agnetis Danoa dari SMP Baipito. Iya, ada Kristina Lebuan, Maria Nini Hekin, Marcelina Tupat Hurit, Maria Utan Lebuan, Ibu Yohana Kamba yang paling rajin ini kalau kegiatan PGRI, Ibu Rika Kamsia dan lainnya. Oke, terima kasih, bisa turunkan tangannya untuk teman-teman dari daratan Flores. Dan selanjutnya bisa turunkan tangan dulu. Selanjutnya saya ingin teman-teman dari luar Flores Timur yang ada boleh raise hand. Boleh raise hand. Teman-teman yang di Flores Timur bisa turunkan dulu raise hand-nya. Teman-teman dari Flores Timur bisa turunkan raise hand-nya. Kita menyambut teman-teman dari luar Flores Timur. Apakah ada yang mengikuti kegiatan ini? Oke. Agustina Seubria. Bisa buka speakernya, Agustina Seubria. Ibu Agustina, selamat malam. Ibu Agustina, selamat malam. Ibu Yovita Seran, bisa buka speakernya? Selamat malam. Oke, boleh menyapa teman-teman di Flores Timur. Perkenalkan nama, asal sekolah dari mana? Iya, baik. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Saya nama Yovita Seran, SSI dari Kabupaten Malaka, khususnya Kecamatan Malaka Barat, yang terpencil lagi dari Sekolah Dasar Katolik Sikon. Baik, terima kasih perkenalan saya. Baik, terima kasih. Ibu Agustina Seubria boleh bersuara, silakan Bu. Oke. Ibu Agustina Seubria. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam. Boleh perkenalan singkat Bu, nama, asal sekolah dari mana? Iya, dari SMP Satat Manumuti.
Melaka, Kabupaten Melaka. Oh, Kabupaten Malaka. Oke, Iya. baik. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir bersama dengan teman-teman di Kabupaten Flores Timur untuk ruang berbagi kita malam hari ini. Iya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman sekalian, selanjutnya saya berbagi layar untuk boleh kita sama-sama melihat materi yang ada pada malam hari ini sekaligus kita akan berdiskusi bersama. Pak Tom, apakah sudah terlihat? Masih belum, Pak. Belum ya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi selamat datang untuk rekan-rekan baik yang ada di Kabupaten Flores Timur maupun di luar Flores Timur. Malam hari ini untuk pembuka diklat PGRI Kabupaten Flores Timur, kami diberikan ruang dan kesempatan untuk membagikan sedikit, dan ini berupa gambaran umum tentang membangun budaya positif di sekolah. Lalu pada bagian mana yang nanti akan mendapat ruang lebih banyak pada hari-hari kegiatan selanjutnya. Di situ teman-teman akan mendapatkan informasi lebih banyak berkaitan dengan bagaimana budaya positif di sekolah. Teman-teman sekalian, untuk kebersamaan kita kurang lebih 2 jam ke depan ini, kami menuliskan di sini untuk tujuan bersama yang bisa kita dapatkan, yaitu teman-teman sekalian peserta mendapat gambaran umum terkait dengan yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga itu tentang keyakinan kelas. Lalu yang keempat itu tentang kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima itu tentang 5 posisi kontrol guru, dan terakhir itu tentang segitiga restitusi. Tentu materi ini karena berupa gambaran umum, maka saya tidak akan sampai sedetail mungkin, tapi kita lebih banyak dialog yang nanti akan dipertajam pada materi selanjutnya. Untuk komitmen kita, teman-teman sekalian, tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Pak Moderator, saya inginkan teman-teman sekalian, kalau memungkinkan itu kita nyalakan kamera. Kenapa demikian? Karena saya dari sini itu melihat wajah teman-teman langsung. Misalnya saya dari sini, saya bisa melihat Ibu Yohana Kamba ini dengan sangat jelas, dengan sangat terang. Jadi pancaran wajah cerianya itu menambah energi untuk saya begitu. Dan sejumlah teman yang lain jika membuka kamera. Jadi kalau misalnya memungkinkan, kita bisa berkomitmen untuk membuka kamera kita. Lalu kita juga kalau bisa komitmen untuk mematikan mic kita ya. Jadi saat kita diberi kesempatan bicara, baru kita bicara. Tapi kalau tidak, maka biar kita matikan mic itu. Hadir seutuhnya, tidak harus di awal langsung nanya panitia. Fani, kesini dulu. Di mana Sini dulu. link daftar hadirnya, seperti itu. Kita menghargai waktu secara bersama. Ada teman yang berbicara, nanti durasinya juga bisa diperhatikan. Bila perlu kita juga bisa buatkan catatan ya teman-teman sekalian, hingga ada hal-hal yang penting bisa menjadi referensi untuk kita. Kita maksimalkan chat juga untuk jika tidak dapat kesempatan bicara, kita bisa menyampaikan pikiran kita di kolom chat. Kita klik raise hand kalau saat diminta atau ingin bicara. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, gangguan teknis itu adalah hal biasa ya dalam sesi daring. Jadi misalnya saya harus terpental atau teman-teman terpental, nanti bisa kita menyesuaikan saja. Baik, teman-teman sekalian, di slide yang berikutnya ini saya ingin kita berdiskusi sedikit dulu tentang ini. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Teman-teman yang masih raise hand, Ibu Agustina dengan Ibu Hilde garis libu bisa turunkan raise hand-nya dulu.
Ya. Tentang budaya positif di sekolah, saya ingin ada 2 orang yang boleh bersuara. Apa yang teman-teman pahami tentang budaya positif di sekolah. Jika kemudian sudah paham dan sudah pada tingkat menerapkan atau mengembangkan, boleh juga dibagikan dalam sesi ini. Untuk kesempatan pertama, yang ingin merespon, saya berikan kesempatan. Bisa memberikan reaksi raise hand dan saya akan berikan kesempatan. Silakan. Halo, silakan teman-teman sekalian boleh merespon. Menurut teman-teman, budaya positif di sekolah itu seperti apa? Saya berikan kesempatan. Ibu Yohana Kamba, silakan. Baik, terima Setelah Ibu kasih. Yohana Kamba, Ibu Margareta. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, menurut saya positif. Sebelumnya Ibu bisa perkenalkan dulu nama, guru mata pelajaran apa, dan di sekolah mana. Begitu. Baik, Pak, terima kasih banyak. Nama saya Yohana Kamba. Saya guru di SMP PGRI Larantuka. Nah, di sini menurut saya hal-hal positif yang berada di sekolah itu adalah punya kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan di sekolah. Mungkin saya beri contoh kehadiran di sekolah. Kehadiran di sekolah sesuai dengan tata tertib sekolah dan juga pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan roster mata pelajaran kita masing-masing dan berbagai macam kegiatan yang lain bersifat positif yang kita lakukan di sekolah. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Kami sangat menghargai respon dari Ibu Yohana Kamba. Hal-hal baik yang sudah ada di sekolah Ibu Yohana, yaitu di SMP PGRI, terus dikembangkan dan bisa berbagi kepada sekolah yang lain jika itu adalah hal positif. Berikut Ibu Margareta, kami berikan kesempatan. Perkenalkan, lalu asal sekolah dan berikan respon. Silakan Bu Margareta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam untuk kita semua. Selamat Saya malam. Margareta Teboplue, guru pada SDK Riang Baring, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur. Menurut saya, budaya positif di sekolah itu adalah hal-hal baik yang telah kita jalankan di sekolah. Contoh sederhana, sebelum pembelajaran dalam kelas kita melakukan atau membuat kesepakatan kelas secara bersama sehingga pembelajaran itu boleh berjalan sesuai dengan harapan. Mungkin itu salah satu contoh dari saya yang saya jalankan sebagai budaya positif di sekolah, dan masih banyak contoh lain lagi yang dijalankan di sekolah yang mungkin nanti kita boleh sharing bersama. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Margareta. Salam ke Ilebura ya. Jadi menurut Ibu Margareta, budaya positif itu adalah hal baik yang kita lakukan di sekolah. Salah satunya itu adalah keyakinan kelas. Masih ada 2 yang raise hand. Kami berikan salah satunya Pak Robin Blegur. Nanti Ibu Tresia akan mendapat kesempatan di sesi berikut, di slide berikutnya. Ibu Tresia Prada, mohon maaf ya. Pak Robin Blegur mewakili suara laki-laki, silakan. Diaktifkan dulu speaker. Halo, Ya. selamat malam. Siap, selamat malam Pak Robin Blegur. Perkenalkan asal sekolah lalu sampai ke respon. Perkenalkan, nama saya Robinson Blegur.
Saya mengajar di SMP Negeri 1 WK Bubak. Baik, Kak Bubak. Oke, terima kasih. Silakan. Sumba Barat. Ya, Sumba Barat. Ya, saya mau menjelaskan sedikit tentang budaya sekolah. Salah satunya masalah kebersihan. Kebersihan sekolah itu sangat penting. Jadi sebelum kita belajar, kita harus bekerja bersama, baik guru, pegawai, bahkan peserta didik. Itu harus sepakat agar proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Seperti itu. Masih banyak contoh yang lain. Tapi saya hanya menjelaskan itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Robin Blegur. Salam kenal kami semua teman-teman guru dari PGRI Kabupaten Flores Timur. Inilah satu bentuk kolaborasi bagaimana kita saling belajar dalam satu ruang bersama. Salam ke Bubak. Terima kasih untuk responnya. Jadi berdasarkan pengalaman dari Pak Robin Blegur berkaitan dengan kebersihan sekolah. Jadi bagaimana kita bersepakat bersama, baik guru, kepala sekolah, anak-anak semua menjaga lingkungan sekolah bersih sehingga memberikan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Terima kasih teman-teman yang lain yang akan merespon, nanti ada giliran berikutnya. Boleh juga manfaatkan kolom chat ya teman-teman sekalian. Apakah ada yang menulis di kolom chat? Saya coba cek sebentar. Nah, belum ada yang manfaatkan kolom chat. Jadi bisa juga menuliskan di kolom chat jika misalnya tidak mendapat kesempatan bicara. Baik. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oh, sorry. Baik. Teman-teman sekalian, dari beberapa respon tadi di slide ini saya menuliskan seperti ini ya teman-teman sekalian. Budaya positif sekolah itu tentang bagaimana nilai-nilai, bagaimana keyakinan-keyakinan, dan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Sangat banyak teman-teman sekalian menyebutkan tadi ya, soal kehadiran di sekolah, di kelas, soal keyakinan kelas, soal kebersihan. Di slide ini saya menunjukkan beberapa foto aktivitas saya bersama dengan anak-anak di kelas. Di gambar yang pertama nih sebelah kiri saya, ada percakapan saya dengan siswa saya, ini namanya Silia, ini kelas 8A. Dia ini dikenal oleh teman-temannya itu sangat hebat melukis, merangkai, mewarnai dan lain sebagainya. Dan ini dalam pekerjaan kelompok mereka sedang menyiapkan pekerjaan di kelompok mereka dan dia sedang berkonsultasi untuk kerangkanya, karena dia akan membuat kerangka dari jawaban mereka itu sendiri di lembaran pekerjaan yang disiapkan ini. Jadi bagaimana kita melayani anak-anak, memberikan petunjuk kepada mereka, memberikan ruang kepada mereka. Seperti itu saya juga meyakini bahwa ini sebagai satu hal yang baik. Terus yang kedua di gambar yang tengah ini dari kelas 8B ini, anak saya yang ini namanya Rikirti ini. Beliau sedang mendemonstrasikan ada satu praktek sederhana di mata pelajaran IPA. Dan apa yang bisa kita petik dari sini? Saya merefleksikan bahwa ada nilai yang baik yang kita dorong ke anak-anak kita, bahwa ruang di depan kelas itu tidak harus kita saja sebagai guru yang menguasai, tapi bagaimana juga anak-anak diberikan ruang itu. Sama juga dengan di gambar yang ketiga teman-teman sekalian. Bagaimana anak-anak diberikan ruang dan kesempatan untuk boleh berbagi apa yang mereka punya,
Di situ mereka punya keberanian untuk bisa tampil. Jika ini kemudian hal baik, kita yakini sebagai satu hal baik, dan kita biasakan, tentu ini juga bisa menjadi satu budaya positif di sekolah. Nah, jadi banyak sekali juga teman-teman men-share di media sosial tentang anak-anak memberikan sapa, salam, jabat tangan, dan lain sebagainya. Tapi juga menurut saya ada hal-hal lain yang bisa juga kita dorong. Salah satunya adalah selalu memberikan ruang kepada anak-anak untuk tampil. Ini menurut saya dan saya yakini sebagai satu hal baik dan nilai baik yang berpihak kepada murid gitu. Nanti kita akan bisa sharing pengalaman teman-teman seperti yang tadi juga sudah beberapa yang tersampaikan. Kita ke slide yang berikut. Nah, di slide yang berikut ini tentang disiplin positif. Bagaimana menumbuhkan disiplin positif yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ada dua gambar yang saya coba tampilkan di sini. Yang ada di ruangan ini yang mengenal gambar ini dan itu di sekolahnya boleh raise hand? Yang gambar kiri ini, karena ini saya ambil secara acak di media sosial, tapi memang sekolah itu hari-hari terakhir ini sangat menonjol ya, menerapkan budaya positif di gerbang sekolah mereka. Boleh raise hand? Silakan. Jika ada yang mengenal foto ini dan itu di sekolahnya, maka kami berikan dia kesempatan untuk 1 atau 2 menit boleh bicara. Silakan. Adakah yang menjadi peserta di room ini yang mengenal foto ini dan itu di sekolahnya? Berbahagialah teman-teman yang fotonya bisa dipilih. Oke, baik. Berarti mereka tidak ikut Zoom malam ini ya. Foto ini saya ambil di akun media sosial Asari Hidayah Hanafi, seorang guru IPA di SMP Negeri Pancamarga di Pulau Adonara. Saya ikut di media sosialnya itu bersama dengan rekannya Pak Amber Kabelen itu. Setiap pagi itu mereka punya satu budaya positif, disiplin positif yang mereka terapkan di sekolah itu adalah guru datang sebelum jam 7. Sehingga sebelum siswa datang, itu guru-guru sudah ada di gerbang sekolah. Dan guru-gurulah kepala sekolah ya yang menjemput siswa. Jadi ini ada ibu kepala sekolahnya, ada guru-gurunya. Kalau tidak percaya, bisa dilihat di akun Facebooknya Asari Hidayah Hanafi Aritokan. Di situ ada sejumlah video yang menunjukkan praktek baik disiplin positif mereka ini. Yang berikut di foto ini saya baru saja memulai ini aktivitas saya di dalam kelas, yang saat saya masuk di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran tidak hanya menyapa mereka anak-anak, tetapi menyapa mereka dengan bersalaman satu persatu untuk semua siswa yang ada di dalam kelas itu. Sekedar untuk bertanya kabar, lalu sedikit menegur mereka punya rambut yang sudah mulai tinggi, rambut yang bikin les di kepalanya itu, lalu busana yang tidak rapi, ada coretan di tangan, coretan di baju, itu kita bisa langsung lihat jelas tuh. Saat kita bersalaman dengan mereka langsung di tempat duduk mereka. Jadi ini juga saya tarik foto ini masuk di slide yang ini sekedar untuk berbagi. Jadi bahwa tentang menumbuhkan disiplin itu tidak harus dengan hukuman dulu baru mereka bisa disiplin, atau harus dengan hadiah dulu baru mereka disiplin, tapi itu tumbuh secara organik, secara mengalir saja
dengan contoh-contoh, dengan teladan-teladan sederhana yang bisa kita berikan, salah satunya yang kita bagikan ini. Nanti teman-teman boleh mendapat kesempatan untuk sharing. Yang berikut teman-teman sekalian, gambaran materi yang berikut ini tentang nilai kebajikan universal. Tentang nilai kebajikan universal ini teman-teman sekalian, tentu nilai-nilai yang bisa kita dorong, yang bisa kita kuat kembangkan di sekolah kita, yang mana dia kita sepakati secara bersama nilai-nilai itu yang terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai yang kemudian dia menjadi payung besar, nilai-nilai yang kemudian melindungi kita semua dari sikap dan perilaku kita. Mungkin ini bahasanya yang terlalu tinggi, tapi hal-hal baik apa yang kemudian itu bisa menjadi keyakinan kita di sekolah, dan kita menerapkan di sekolah itu, kita kembangkan di sekolah itu, yang itu sifatnya positif. Nah, sifatnya positif. Dan karena sifat-sifatnya positif, maka ini tidak kemudian menjadi seperti sebuah beban. Tidak menjadi satu hal yang memaksakan. Tidak menjadi satu hal yang dipaksakan, tapi kemudian itu kita bisa sepakati dan kita jalankan itu dengan riang gembira, kita jalankan itu dengan senang hati. Bahkan kemudian menjadi inspirasi atau pancaran kepada teman-teman yang lain di sekolah yang lain untuk juga bisa mengembangkan. Saat ini sangat banyak sekali sekolah-sekolah kalau kita ikuti, mereka mengembangkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Saya ingin teman-teman bisa menuliskan di kolom chat kira-kira tentang profil pelajar Pancasila ini yang Bapak Ibu tahu itu apa saja? Apa saja profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu tahu selama ini, yang mungkin itu melalui kegiatan yang diikuti atau penerapan konkret yang sudah ada di sekolah. Bisa menuliskan di kolom chat. Yang mau bersuara juga boleh, satu orang raisen akan kami berikan kesempatan. Kira-kira profil pelajar Pancasila itu dia memuat apa saja, atau di lingkupannya apa saja itu? Silakan. Bisa manfaatkan kolom chat. Sangat ramai di sekolah-sekolah tentang profil pelajar Pancasila, tentang nilai-nilai yang ditanamkan di peserta didik kita. Boleh meresponnya di kolom chat. Telepon HP dulu. Ibu Emilia, kami berikan kesempatan. Sebelum Ibu Emilia bersuara, saya baca dulu di sini dari Pak Gaspar Lakabelek itu kan, Pak pengawas sekolah ini, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreasi, kebinekaan dan global. Oke, Ibu Emilia silakan bersuara, silakan.
Halo, Ibu Emilia Santi Lewar. Belum. Oke. Oh, beliau sudah menuliskan di sini juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka global, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kreatif. Oh ya. Benedictus Berenglanan. Benedictus Berenglanan, saya bisa minta merespon dulu. Moderator bantu saya itu panggil dulu itu Benedictus Berenglanan itu. Dia menuliskan kreatif di sini dan saya minta dia mau merespon dulu ini. Silakan bersuara Pak Benedictus Berenglanan. Ya, Pak Ketua bisa dengarkan suara saya? Ya, saya Bisa, Pak. bisa dengarkan Silakan. suaranya, tapi suara ini seperti di pelosok agak jauh, jaringan juga mungkin kurang bagus, tapi masih bisa dengar. Silakan. Fokus ke kreatifnya ini, kreatifnya. Apa yang mau bisa diceritakan kepada kami semua tentang kreatifnya? Halo Benedictus. Oke, baik. Silakan. Mohon maaf, jaringannya kurang bagus sehingga mungkin suara saya timbul tenggelam. Ya, silakan. Baik. Pak Benedictus, kayaknya terganggu Pak Ketua, dia punya Iya, jaringan. kayaknya terganggu ini. Padahal menarik ini, beliau ini menjadi Iya. aktor intelektualnya, kreativitas yang dibangun di SMP Negeri Pancamarga itu, maka kita juga mesti beri ruang untuk dibicara itu, karena sangat inspiratif. Saya ikuti baik dari akun Facebooknya dia itu, dia hadir di sekolah itu, waktu itu sekolahnya masih dengan sarana prasarana yang sangat terbatas, teman-teman sekalian. Jendela tidak ada, pintu rusak, lantai pecah dan lain sebagainya. Tapi dia menggunakan kameranya ini, dia membuat video anak-anaknya bernyanyi, menari, berpuisi, berteater dan lain sebagainya di titik-titik yang sekolah dengan sarana terbatas tadi itu. Dan hari ini kalau datang ke SMP Negeri Pancamarga, di sana luar biasa teman-teman sekalian. Jadi dia menuliskan kreativitas tadi itu, saya sangat respect ya. Bagaimana kemudian bisa menumbuhkan kreativitas dan membangun sekolah, itu hal yang luar biasa. Baik karena kendala jaringan, maka kita tidak bisa dengarkan suaranya. Saya coba masuk ke dalam chat untuk baca ya teman-teman. Pak Laode Yusman, nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh murid. Oke. Yovita Seran, karakter siswa yang diharapkan setelah pembelajaran, selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Anastasia Akelina, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global. Rosa Delima, mandiri, kreatif, oke, sama. Silvinus Ola, contoh dimensi budaya lokal, pengelolaan pangan lokal. Nah, menarik ini Pak Silvinus Ola. Ini di SDK Witihama kalau tidak salah, karena mereka punya aktivitas P5-nya itu terpublish di media Kompas, dan bukan hanya itu, tapi penulisnya wartawan Kompas ada Frank Patiharin juga kemudian menjadi juara 1 lomba itu. Profil pelajar Pancasila menurut 6 dimensi, yakni beriman, oke, sama seperti yang di atas, kreatif dan mandiri. Seterusnya kebinekaan, oke, baik. Baik teman-teman sekalian, jika hanya menuliskan 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif, semua kita bisa menuliskan dengan baik, semua kita bisa mengucapkan dengan lancar. Tapi kemudian nilai itu kita bisa kembangkan di sekolah, itu yang menjadi hal yang kita bisa diskusikan panjang, kita bisa saling berbagi banyak supaya bisa menerapkan itu. Kita lanjut.
Baik, bagian berikut ini untuk gambaran umumnya teman-teman sekalian, itu tentang teori motivasi dan hukuman. Saya ingin ada 3 orang. 3 orang boleh raise hand untuk menceritakan kejadian hari ini. 4 orang lah, saya minta 4 orang. Saya minta 4 orang untuk raise hand. 2 orang yang raise hand pertama ini, saya akan berikan dia kesempatan untuk bercerita bahwa hari ini di sekolahnya itu dia punya cerita memberikan motivasi kepada anak. Mungkin anak datang terlambat, atau tidak kerja tugas, atau mengganggu teman, atau kejadian-kejadian apa yang dia punya pengalaman hari ini memberikan motivasi. Dari 140 orang yang ada di sini, saya minta 2 orang raise hand. Jika itu tidak ada, itu juga soal. Oke, Pak Laode Yusman, satu lagi. Dari 140 orang ini, 2 orang saja yang hari ini berkesempatan memberi motivasi kepada siswa. 1 orang lagi. Bapak Ibu, 140 orang kita jaring 2. Oke. Baik, Pak Laode Yusman, kami berikan kesempatan menceritakan bahwa pengalaman hari ini ada kesempatan memberikan motivasi kepada siswa. Nanti diikuti oleh Bu Veronica. Silakan Pak Laode Yusman. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Pak Ketua. Ya, silakan. Selamat malam untuk kita semua. Suara saya kedengaran ya? Sangat jelas. Sangat jelas, Pak. Oke, baik. Jadi cerita tentang motivasi hari ini di sekolah. Kebetulan saya tidak ke sekolah hari ini, maka motivasi saya berikan ke sekolah lain, Pak Ketua. Oh, bisa tidak? Boleh. Ya. Oke. Tadi pagi saya langsung ke SD Impres Pantai Oa. Di perbatasan juga ya, Pantai Oa. Lalu di sana saya melakukan pendampingan bersama calon guru penggerak Ibu Anita. Nah, kebetulan dia juga masih proses pendidikan guru penggerak, sehingga ada beberapa motivasi yang perlu saya berikan ke beliau, terutama motivasi dalam menjaga konsistensi untuk mengerjakan tugas di LMS. Ya, karena pendidikan guru penggerak ini bukan pekerjaan yang gampang ya dalam menyelesaikan tugas. Butuh konsistensi, ketepatan waktu. Nah, semua itu ya kadang-kadang guru mengeluh, ya tetapi sebagai pendamping kami juga perlu memberikan motivasi. Nah, motivasi yang saya berikan tadi itu, ya setelah melaksanakan kegiatan, saya menanyakan kendala-kendala yang ada, lalu saya gali lagi kira-kira upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, pada akhirnya setelah saya mendengar jawabannya, ternyata itu bisa dijadikan sebuah motivasi. Bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu, ya kita tidak boleh setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah, belajar juga jangan setengah-setengah, tetapi kita harus berjuang supaya apa yang kita mulai itu kita bisa akhiri dengan baik. Nah, itu motivasi yang saya berikan tadi. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Laode Yusman. Luar biasa ya Pak pengajar praktik di Pantai Oa itu cukup jauh di wilayah Wulan Gitan, dan di sana ada bangunan komitmen yang luar biasa kepada calon guru penggerak, yang itu juga dampaknya nanti langsung kepada peserta didik. Ibu Veronica Kewa, teman-teman sekalian kita butuh 2 ya, nanti berikutnya itu kesempatan di hukuman.
pengalaman hukuman hari ini. Ibu Veronica silakan. Baik, selamat malam Pak Ketua dan teman-teman guru hebat. Terkait dengan motivasi saya hari ini terhadap peserta didik, hari ini anak-anak melakukan pertandingan futsal antar kelas dan pertandingan futsal tersebut antara kelas 7A melawan kelas 7B, lalu di kelas saya, kelas 7B, yang menjadi anak wali saya, mereka kalah dalam pertandingan tersebut. Dan saya tetap memberikan motivasi untuk mereka untuk lebih semangat lagi dalam pertandingan ke depannya. Dan untuk kelas yang menang, lebih semangat lagi untuk ke depannya. Hanya itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Ibu Veronica ya, memberikan semangat kepada anak-anaknya dalam pertandingan sepak bola ya tadi. Ya. Jadi tidak hanya motivasi yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas, tapi ada keterampilan lain dari peserta didik, yaitu di olahraga juga bagaimana teman-teman bisa memberikan motivasi itu. Kita ke bagian yang berikut, bisa diturunkan raise hand-nya dulu bagi yang sedang memberikan raise hand saat ini. Kita ke dua teman lagi yang berikut ini yang punya pengalaman hari ini memberikan hukuman kepada anak-anak peserta didik kita. Ya, Pak Anies Kukun silakan diberi kesempatan. Habis itu Ibu Anastasia Akelina. Silakan Pak Anies Kukun. Oke, bisa dengar suara saya Pak Ketua? Bisa dengar tapi semacam agak kurang semangat begitu Pak Kepala Sekolah. Oke, kalau begitu saya biasalah sudah malam toh. Iya, iya. Baik, kalau saya hari ini menjadi kebiasaan kami di SMA Negeri 1 Solo Selatan, hukumannya yang terlambat denda Rp1.000. Oh, siap, siap. Itu setiap hari. Bagi siswa dan guru terlambat itu dendanya Rp1.000. Dan itu sudah ditata tertibkan, ditata tertib guru dan siswa yang juga disosialisasikan kepada bagi siswa itu disosialisasikan pada awal tahun ajaran. Tertulis juga kepada Bapak Ibu guru itu juga tertulis di tata tertib guru dan itu kami evaluasi setiap tahun. Apakah aturan ini tetap jalan untuk tahun pelajaran berikut atau tidak? Tergantung kami punya evaluasi. Hingga kami sudah jalankan sudah 1 tahun. Dan itu justru saya bilang dengan memberi sanksi hukuman itu sebenarnya ini hanya mau menyadarkan bahwa ketika Anda tidak taat aturan pasti ada sanksi. Tidak bisa tidak. Saya beri contoh ketika Anda mengendarai sepeda motor, Anda tidak punya SIM, Anda tidak punya STNK, kalau ditilang oleh polisi pasti ada sanksinya. Dan ini hal kecil yang saya bikin di SMA Negeri 1 Solo Selatan. Dan itu tercatat rapi. Itu sanksinya, hukumannya. Lalu hari ini juga anak-anak yang terlambat begitu, sudah sanksi itu, tetap ada satu hal,
saya suruh kerja, tapi itu juga berkaitan dengan literasi. Jadi saya suruh mereka cabut rumput, tapi hitung berapa rumput yang kau cabut. Dia cabut, saya bilang kalau ini cabut rumput ini 100, berarti ada 100 batang rumput yang kau cabut, harus dengan akarnya. Lalu datang baru saya hitung, suruh hitung. Itu kan literasi. Harusnya. Lalu hari ini juga Pak Ketua, mungkin saya juga hari ini motivasi kepada anak-anak itu berkaitan dengan soal waktu. Saya bilang, siapa yang tidak gunakan waktu dengan baik, yang pertama itu kau harus disiplin soal waktu dulu. Waktu itu harus kau disiplin dulu. Dengan sendirinya akan terbiasa dengan yang lain. Tetapi ketika waktu tidak dibiasakan untuk disiplin, dengan sendirinya yang lain juga akan tidak jalan. Saya bilang, kenapa ada orang yang miskin, ada orang kaya? Kan orang menggunakan waktu dengan baik, orang rajin, baru bisa. Kalau tidak ini sebagai kelakar mereka, akhirnya kita dapat ini bantuan pemerintah. Terus karena apa? Kita masuk golongan itu. Karena kita tidak rajin, kita tidak disiplin soal itu. Itu saja sharing saya, Pak Ketua. Terima kasih. Baik Pak Anies Kukun. Berikut, jadi teman-teman sekalian, yang kita dapatkan malam hari ini itu akan dibawa kepada materi yang nanti sesuai dengan 6 hari ke depannya. Jadi ini gambaran umum saja, kita gali beberapa hal yang pengalaman teman-teman di lapangan, karena memang saya tidak ingin bicara sendiri. Masih tentang hukuman, Pak Robin Blegur dari Waikabubak juga punya pengalaman hari ini memberikan hukuman kepada peserta didiknya. Mari kita dengarkan kisah dari Waikabubak tentang aksi menghukum siswa hari ini. Silakan Pak Robin. Ya baik, terima kasih Pak Moderator masih berikan kesempatan kepada saya. Saya guru olahraga. Yang selalu saya berikan hukuman di sekolah saya, apabila siswa terlambat atau siswa alpa atau siswa suka bolos, bahkan siswa itu memberikan banyak alasan bahwa saya sakit di sana dan lain-lain sebagainya. Hukumannya saya memberikan kepada siswa-siswi bahwa apabila kalau siswa itu memberikan arahan bahwa kalau besok tidak datang sekolah, berarti tidak memberikan salam kepada saya. Begitu pula pulang sekolah. Yang saya terapkan di sekolah saya. Ternyata saya melihat bahwa ya puji Tuhan ada beberapa siswa-siswi yang betul-betul ikuti saya. Karena saya sudah berjanji, saya tidak pernah alpa, tidak pernah sakit, dan tidak pernah tidur. Jadi saya berikan contoh sebagai diri saya. Saya tidak memberikan contoh kepada orang lain. Ya, itu hukuman saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robin Blegur. Teman-teman sekalian, ini beberapa sharing pengalaman ya tentang memberikan motivasi dan juga hukuman kepada anak-anak dengan keyakinan masing-masing kita ya teman-teman sekalian. Teman-teman akan memperdalami materi ini pada sesi nanti, akan diagendakan itu. Hal yang menjadi pembelajaran kita malam hari ini adalah bahwa tadi dari cerita motivasi dan terakhir di hukuman tadi, Pak Anies Kukun tadi ya misalnya ada sanksi atau hukuman itu terlambat membayar uang, dan itu bagi dia satu hal yang baik. Anak-anak datang terlambat cabut rumput juga menghitung. Dia meyakini bahwa itu juga literasi ada di sana. Ini akan teman-teman mendalami pada sesi materi yang tentang ini, tentang teori motivasi dan hukuman ini. Terima kasih sudah berbagi pada ruang ini. Dan di kolom chat ada dari Pak Maximus Kosat, saya bacakan saja salah satu mewakili. Beliau guru BK dari SMP Negeri 1 Waikabubak.
Oh, persis sama dengan Pak Robin. Semua Barat hari ini sempat memberi motivasi kepada beberapa siswa yang bertikai pendapat. Oh iya ya, dan hendak berkelahi. Dan motivasi saya sebagai guru BK tentang alangkah indahnya saling memaafkan. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, tentang motivasi itu ya suatu ajaran tentang upaya membangun semangat dalam belajar. Jadi motivasi itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu dari dalam, bagaimana motivasi itu lebih kuat mesti dibangun dari dalam. Yang dari luar itu sifatnya menambah, mendukung, tetapi yang paling kuat itu adalah bagaimana kita membangun motivasi dari dalam. Jadi karena paling kuat itu dari dalam, maka tentu tidak sekali jadi kita berikan motivasi kepada anak-anak hari itu dan kemudian besoknya dia berubah. Tidak. Motivasi itu mesti terus. Dan pihak luar itu tidak bisa dari satu saja, dari guru saja. Guru, orang tua, lingkungan, itu juga memberikan peran itu. Tentang hukuman. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Ada pertanyaan reflektif untuk kita. Apakah aturan atau norma itu yang selama ini kita terapkan hanya kepala sekolah dan guru saja yang menetapkan? Atau ada siswa juga yang diberikan ruang untuk memberikan usul saran, memberikan pendapatnya tentang bagaimana menyusun aturan atau norma? Itu juga menjadi pertanyaan reflektif untuk kita. Karena jangan sampai aturan atau norma yang kita berlakukan kepada anak-anak, tapi mereka sendiri tidak dilibatkan dalam proses untuk menyusun aturan atau norma itu. Maka dari pendidikan guru penggerak ini sendiri mendorong yang namanya keyakinan kelas, yang juga nanti akan teman-teman pelajari lebih dalam. Di situ bagaimana anak-anak akan dilibatkan. Oke, kita ke bagian yang berikut. Yang belum mendapat kesempatan bicara, saya selalu berikan kesempatan bicara. Saya ingin satu orang juga menceritakan secara singkat sepanjang menjadi guru ya, 150 orang yang ada dalam room ini. Terima kasih banyak, masih tetap semangat. Kita beberapa menit lagi ke depan. Selama menjadi guru, pernahkah Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada peserta didik? Apakah punya pengalaman yang sangat berkesan memberikan hadiah, memberikan penghargaan kepada murid, memberikan penghargaan kepada peserta didik? Boleh Raisen, saya berikan kesempatan untuk menceritakan dan kita dengar bersama. Saya ingin yang belum, Ibu Yohana sudah, Ibu Veronica sudah, Pak Robin Blego sudah, mungkin ada yang belum. Kalau tidak ada, baru akan saya berikan kesempatan. Dari 153 orang, adakah yang punya cerita tentang memberikan penghargaan kepada peserta didiknya? Silakan Raisen. Pak Anisku pun sudah. Yang lain. Ayo. Silakan. Jadi waktu kita untuk dialog, kita efektifkan saja. Nanti kalau misalnya ada hal yang mesti kita diskusikan, baru kita bisa diskusikan. Pak Moses Niron, Pak Guru. Pak Moses Niron dan Ibu Ani Halang. Oke. Pak Moses Niron, kita bagi waktu singkat-singkat ya. Silakan Pak Moses Niron. Baik, terima kasih. Selamat Pak Moses malam. Niron memberikan penghargaan kepada peserta didik. Mari kita dengarkan ceritanya berikut. Baik, selamat malam Pak narasumber, Pak Maksi, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur. Apa bisa mendengar suara saya? Suara dari Pulau Solor sangat terdengar jelas malam hari ini. Terima kasih. Mohon izin saya menceritakan secara singkat. Ini terjadi pada saat kami sedang melaksanakan upacara bendera. Dan pada saat bendera dikibarkan, tali benderanya terputus sehingga benderanya terjatuh. Lalu pada kesempatan itu ada satu siswa yang adalah ketua OSIS bergerak berlari keluar dari barisan dan langsung dia menangkap bendera itu dan memanjat tiang yang begitu tinggi dan sampai pada mengikat tali itu sehingga pada akhirnya bendera itu bisa dikibarkan. Dan setelah selesai upacara,
sepertinya tidak ada tanda-tanda untuk siswa ini mesti harus juga diberi penghargaan. Selepas di sela-sela itu, saya kemudian memanggil siswa itu datang dan saya memberikan sedikit amplop kepadanya sebagai bentuk penghargaan kepada dia karena dia sudah menyelamatkan bendera pada saat itu. Dan saya langsung memberikan apresiasi dan jabat tangan langsung berpelukan dengan dia. Dan saya sampaikan bahwa ini menjadi contoh di saat hal-hal genting seperti ini ada siswa yang merelakan untuk bisa menyelamatkan situasi. Hanya itu saja Pak Ketua, terima kasih Pak narasumber. Baik, terima kasih ya. Jadi Pak Moses menghargai rasa nasionalismenya ya. Dan ini pengalaman yang menarik. Pak Sahilan, silakan Pak Sahilan, singkat. Pak Sahilan. Ya, perkenalkan diri lalu boleh berbagi singkat. Speakernya belum diaktifkan. Bisa mendengar Bapak? Sudah bisa kami dengar. Silakan, singkat. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bernama Sailan SPD, guru SMP Negeri 1 Waikabubak. Di sini sedikit saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang pernah saya alami ketika saya mengajar sebelum saya masuk di SMP Negeri 1 Waikabubak. Itu awalnya saya mengajar di SMP Negeri Maloli. Jadi pengalaman saya, kebetulan saya mengajar di kelas 9. Pada saat melakukan ujian praktek, kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia. Jadi saya mengambil beberapa siswa yang dianggap nilai hebat untuk mengikuti berpidato. Kebetulan pada saat itu setiap ujian praktek saya mengadakan lomba pidato untuk siswa. Jadi yang nilai tertinggi saya sebagai bentuk apresiasi kepada siswa, saya memberikan piagam penghargaan yang juara 1 sampai dengan juara 4. Kemudian amplop tidak begitu banyak juga. Yang juara 1 saya memberikan uang di dalam amplopnya 50.000, yang juara 2 40.000, yang juara 3 30.000, 30.000. Kemudian saya ambil sampai juara 4. Yang juara 4-nya saya kasih 20.000. Dana itu saya ambil dari saku pribadi, uang pribadi Bapak. Demikian, hanya itu saja sekedar cerita singkat yang saya lakukan. Terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih Pak Sailan dari Waikabubak, juga punya pengalaman memberikan penghargaan ya kepada peserta didiknya yang punya prestasi ya. Dan beliau men-sharingkan bahwa itu yang dia siapkan adalah murni dari penghasilannya beliau. Baik teman-teman sekalian, secara teori penghargaan di sini adalah bentuk pengakuan. Pengakuan atas apa? Pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah, atau bentuk lain yang sesuai dengan prestasi siswa. Dalam pendidikan guru penggerak memang juga ditekankan bahwa penghargaan itu kemudian bisa menciptakan hal yang punya konotasinya negatif, karena anak kemudian menjadi berharap lebih bahwa dia dapat pujian, saya tidak, dia dapat hadiah, saya tidak. Saya memang dalam diskusi tentang ini punya pandangan juga tentang ini. Jadi tentang penghargaan, tentang apresiasi itu dia selalu saja ada. Tapi bagaimana kita mengelolanya secara baik. Nah, Kementerian Pendidikan sendiri yang punya program ini, setiap tahunnya itu juga punya program yang namanya apresiasi untuk guru yang berprestasi, guru inovatif, guru yang berdedikasi. Dan itu sebenarnya juga adalah bentuk dari
bagaimana memberikan hadiah kepada guru-guru yang punya potensi, memberikan apresiasi kepada guru-guru, sehingga memang tidak bisa kita menyampaikan bahwa penghargaan kepada siswa itu tidak positif atau kemudian itu menimbulkan hal yang kurang baik. Saya pikir ada ruang yang lebih luas yang kita bisa berdiskusi, karena tentang penghargaan ini juga bagaimana membangun motivasi siswa. Tinggal kita kemasnya seperti apa, kita kemasnya seperti dengan baik. Dan saya pikir teman-teman punya pengalaman banyak untuk itu. Waktu kita sudah sangat berlalu, kita bisa lebih cepat ya teman-teman sekalian. Oke, karena nanti materi semua. Jadi teman-teman sekalian, ini materi ini akan dipecahkan dalam 6 bagian memang. Nah, sehingga hari ini, malam ini lebih banyak kita sharing saja. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Lalu yang berikut teman-teman sekalian, ini kalau di pendidikan guru penggerak, Pak Thomas dengan teman-teman mereka, dan tentu di ruang ini juga kalau ada yang guru penggerak, sudah tidak asing tentang restitusi ya. Jadi tadi ada hukuman, ada sanksi dan lain sebagainya. Guru salah langsung ditegur, guru salah langsung ditempelin, siswa berkelahi langsung disalahkan sana, salahkan sini, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana tentang ini, tentang restitusi ini, bagaimana ada proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi ini akan diperdalami materinya teman-teman sekalian. Tapi bagaimana kita diarahkan dengan baik untuk tidak langsung menjudge bahwa ini salah, kamu yang salah, kenapa kamu melakukan ini dan sebagainya. Tapi pelan-pelan siswa dibawa untuk menciptakan kondisi yang mereka akan memperbaiki kesalahan mereka. Mereka akan menyadari kesalahan mereka itu sendiri. Dan kalau tadi di awal ada yang bicara tentang keyakinan kelas, disitulah yang akan menjadi referensi kita untuk membantu anak-anak dalam hubungan dengan mereka punya kesalahan, mereka sadari, mereka perbaiki, dan mereka punya komitmen untuk tidak mengulangi lagi, lebih kuat untuk karakternya. Berikut. Nah, tentang keyakinan kelas ini kalau kita ikuti di media sudah sangat banyak sekali teman-teman sekalian. Jadi keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di kelas, lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, teman-teman sekalian, tentang keyakinan kelas ini, ya nanti bisa direfleksi pada kegiatan lanjutan itu. Tapi saya mau sodorkan satu pertanyaan reflektifnya begini. Apakah keyakinan kelas yang kita susun, yang kita terapkan bersama dengan siswa itu di 1 tahun ajaran berjalan dan kemudian sudah bisa menjadi satu budaya? Ataukah tetap diingatkan terus misalnya? Satu hal contoh, menjaga kebersihan kelas ya. Apakah kemudian itu sudah menjadi keyakinan kelas dan tetap terus kita bicarakan? Atau 1 minggu berlalu, 1 bulan berlalu, 1 semester berlalu, dan tanpa kita tegur pun, kita melihat pemandangan bagaimana kesadaran yang tinggi untuk anak-anak menjaga kebersihan kelas. Atau seperti apa? Nah, itu juga akan menjadi diskusi. Yang pasti tentang keyakinan kelas adalah Bapak Ibu guru bergandengan tangan dengan peserta didik, menyepakati hal-hal baik apa yang perlu disepakati bersama, perlu dibiasakan di dalam kelas, sampai pada akhirnya menjadi satu keyakinan, sehingga di titik tertentu tanpa paksaan, tanpa ada tekanan, tapi semua bisa melakukan itu dengan senang hati, dan akan membentuk satu iklim pembelajaran yang luar biasa dalam kelas kita. Nanti dia akan keluar ke iklim sekolah, dan dia akan menyebar keluar kepada masyarakat sampai pada bangsa dan negara kita. Kita menghasilkan generasi-generasi yang tahu aturan, generasi-generasi yang selalu berpikir positif dan punya karakter-karakter yang baik karena dibentuk dari dalam kelas, dari keyakinan-keyakinan hal-hal baik sederhana yang kita rumuskan bersama dengan siswa itu. Saya pikir teman-teman punya pengalaman banyak untuk itu. Karena waktu kita terbatas, saya lanjut saja, nanti akan diperdalam di
materi yang khususnya nanti. Jadi semua materi ini saling keterkaitan teman-teman sekalian. Yang berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi tentang kebutuhan dasar manusia ini kenapa juga penting kalau kita omong soal budaya positif, omong juga kebutuhan dasar pada manusia. Ya, karena ini menjadi modal kita teman-teman sekalian untuk bagaimana kita membentuk karakter anak-anak. Kita juga mesti tahu ini. Bagaimana anak-anak yang sebagai manusia itu juga punya kebutuhan bertahan hidup, punya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, punya kebutuhan kebebasan, punya kebutuhan kesenangan, punya kebutuhan penguasaan dan lain-lain. Ini juga nanti akan didalami ya teman-teman sekalian. Jadi kadang kita menegur anak dengan begitu keras, kadang kita menilai anak dengan negatif, tapi sebenarnya ada kebutuhannya yang dia sedang tonjolkan di situ, dia sedang munculkan di situ, dia sedang pertahankan di situ, dia sedang menunjukkan kepada kita. Itu adalah bagian dari kebutuhannya. Oke. Jadi Jadi ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang, ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan. Saya kasih dua contoh di sini. Bapak Ibu pernah mengalami tidak ya? Anak-anak misalnya ini di kelas rendah ya. Saya bosan belajar mewarnai di dalam kelas. Ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang ada pada anak nih, yang saat dia menyatakan seperti ini, saya bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Demikian juga yang kedua ini, ibu kejar saya karena ibu guru sayang saya. Ini dua ini bisa dituliskan di kolom chat, kira-kira di nomor 1 itu kebutuhan apa, nomor 2 ini kebutuhan apa. Boleh dituliskan di kolom chat. Silakan, singkat saja. Nomor 1 itu saya bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nomor 2, ibu kejar saya karena ibu guru sayang saya. Dari 5 kebutuhan tadi itu, dari 2 pernyataan ini, nomor 1 itu kira-kira kebutuhan apa, nomor 2 itu kebutuhan apa. Boleh tuliskan di kolom chat. Nomor 1 kebebasan dari Ibu Anastasia Basilian Nulihayon. Pak Muhammad Atanggai, nomor 1 itu kebutuhan aktualisasi diri, nomor 2 kasih sayang. Oke. Ada lagi? Marianus Muda Emar, nomor 1 itu kebutuhan, nomor 2 kasih sayang, nomor 1 ingin bebas, nomor 2 kasih sayang, nomor 1 kebebasan, kasih sayang. Oke, baik. Baik teman-teman sekalian, nanti akan didalami, tapi bisa kita lihat ya, saya bosan belajar mewarnai di dalam kelas terus. Saya mau keluar kelas, saya mau di bawah pohon. Nah, dia mau ada kebebasan di situ ya. Lalu ibu kejar saya karena ibu guru sayang saya. Tentu ini berhubungan dengan kebutuhan kasih cinta dan kasih sayang ya. Oke. Berikut teman-teman sekalian, ini sudah bagian terakhir sudah. Ya, terakhir ini tentang 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu sekalian, yang untuk calon guru penggerak tentu sudah sangat menguasai ini, nanti akan diperdalam. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, tapi dalam keseharian kita bersama dengan peserta didik, ada kategori ini, ada dikategorikan untuk posisi kontrol kita guru. Ada yang sebagai penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Saya akan tampilkan beberapa kalimat pernyataan yang ini mungkin pernah ada pada kita juga ya. Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu.
Hari ini kamu membuat saya sangat kecewa. Misalnya ya. Nomor 2, patuhi aturan saya atau awas. Nomor 3, kamu mengenakan sepatu putih. Sanksinya apa? Sudah tahu kan sanksinya? Nomor 4, ayolah dikerjakan. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Nomor yang kelima, nah, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas kita. Dari 5 posisi kontrol guru tadi sebagai penghukum, lalu kemudian membuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan juga manajer, bisa merespon di kolom chat teman-teman sekalian. Nomor 1 itu fungsi posisi guru itu seperti apa? Posisi kontrol guru itu seperti apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, patuh aturan saya atau awas. Nomor 3, kamu mengenakan sepatu putih. Sudah tahu sanksinya apa? Nomor 4, ayolah dikerjakan. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nomor 5, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas kita. Boleh direspon. Nomor 1 itu kontrolnya apa? Nomor 2 itu apa? Silakan. Nomor 1 dari Agustinus Akuri, teman. Dari Maria Goreti Bahi, nomor 1 itu pembuat merasa bersalah. Nomor 1 pembuat rasa bersalah, 1 merasa bersalah. Olanarek 1 teman, saat merasa bersalah. Maria Claudia Palangkian, pembuat merasa bersalah. Pemantau, nomor 1 pemantau. Nomor 1 pembuat merasa bersalah. Oke. Baik, nanti akan diperdalam teman-teman sekalian ya. Jadi nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kontrolnya bahwa ini membuat merasa bersalah ini. Patuhi aturan saya atau awas. Penghukum. Kamu mengenakan sepatu putih, sanksinya apa ini? Pemantau, ayolah dikerjakan. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ini sebagai teman, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas ini, kontrolnya sebagai manajer. Materi ini akan didalami nanti di hari yang ke-6. Terima kasih yang teman-teman sudah merespon di kolom chat. Masih ada juga di sini nomor 2 penghukum, nomor 5 manajer, dan seterusnya. Oke. Oh, sorry. Mouse saya ini. Ya, paling terakhir tentang segitiga restitusi teman-teman sekalian, tentang segitiga restitusi ini, dia juga saling mengait ya teman-teman dari materi sebelumnya tadi. Jadi ini bagaimana proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada proses penyelesaian persoalan dari peserta didik yang tidak langsung otonomi atau kuasa penuh dari Bapak Ibu guru, tapi melibatkan dengan baik peserta didik. Di sini ada 3 langkah ya. Jadi bagaimana menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ini segitiga restitusi yang punya kekuatan teman-teman sekalian. Kalau Bapak Ibu guru CGP atau guru penggerak, mereka sudah sangat lewat ini dan bahkan sudah menerapkan atau sudah pada tingkat mengembangkan. Tapi kalau bagi kita yang belum terlibat dalam program guru penggerak, ini informasi yang baik. Jadi ada persoalan kita mesti tanya dulu ya. Kita mesti ngobrol dulu dari hati ke hati tentang menstabilkan identitas. Kita akan ngobrol dengan anak-anak ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan nada yang bersahabat ya tentu teman-teman sekalian. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dia merasa sangat bersalah, tapi kita memberikan kekuatan di situ. Kita memberikan peneguhan. Lalu kemudian kita validasi tindakan yang salahnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Iya, saya sangat tersulut emosi saya ini. Dia masa bisa menyampaikan saya seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
ya saya mungkin bisa melakukan ini dan sebagainya. Lalu yang berikut, yang paling terakhir di segitiga restitusi ini juga adalah bagaimana kita menanyakan keyakinan ya. Jadi kita punya keyakinan yang sudah kita bicarakan bersama, kita sudah sepakati bersama. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas yang mana yang mungkin sudah dilanggar? Jadi pelan-pelan mereka akan menemukan solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Dan satu hal atau masalah besar sekalipun bisa diselesaikan. Ini rangkaian materi yang mungkin bisa dibagikan malam hari ini, Pak Tom dengan teman-teman sekalian. Kita sudah juga banyak berdiskusi. Mohon maaf untuk kendala-kendala teknis yang kita alami. Terima kasih banyak untuk responnya, baik guru yang ada di Flores Timur maupun ada di luar Kabupaten Flores Timur. Saya hentikan dulu share screen ini. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk 1-2 menit tersisa ini. Jika ada hal yang mau kita diskusikan, boleh dibuka ruang. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Moderator, saya kembalikan waktunya. Sudah lewat mungkin dari waktu yang diberikan kepada saya. Tapi sudah ada ruang yang juga saya berkomunikasi langsung dengan peserta dari tadi. Oke, baik, Pak Pemateri hebat, terima kasih banyak atas paparan materi serial pemahaman berkaitan dengan gambaran umum budaya positif di sekolah. Sungguh luar biasa insight yang diterima oleh kami dan terutama untuk peserta. Kendati pun materi ini merupakan materi gambaran umum tentang budaya positif, tetapi menjadi menarik teknik pembawaan yang disampaikan, yang dipaparkan, teknik memaparkan materi dari narasumber yang menggali pemahaman, pengalaman dari para peserta. Dan besar harapan bahwa para peserta memiliki bayangan terkait budaya positif sekolah sebagai pengetahuan awal sebelum menggeluti materi-materi spesifik pada hari besok hingga hari terakhir. Tadi kita mulai terlambat karena masalah teknis, tapi tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Hos. Kita punya waktu tersisa sekarang, sisa 12 menit, tetapi akan ditambahkan waktu 10 menit lagi, sehingga habis webinarnya tepat jam 9:10. Walaupun ini materi tentang gambaran awal, tetapi penting bagi kita untuk berdiskusi. Oleh karena itu, saya membuka kesempatan untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya memberikan 1 termin diskusi mengingat masifnya waktu. Mungkin ada pengalaman yang di-sharekan ataupun informasi-informasi lainnya terkait pengetahuan yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, waktu dan kesempatan saya berikan. Yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, pertanyaan pertama. Penanya pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Tresia Prada 5 SAG. Silakan Ibu, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih Pak. Sangat menarik dan siap serta bangga kepada narasumber pertama Pak. Topik budaya positif di sekolah pada malam hari ini. Sekali lagi bangga dan siap. Satu hal yang sangat menarik bagi kami tentang materi ini, khususnya dalam pemaparan tadi, persoalan teknisnya itu cukup menarik sekali, yang membuat kami ingin bertanya pada saat ini. Khususnya pada restitusi, itu dijelaskan oleh narasumber tadi, itu suatu proses memperbaiki kesalahan para siswa, yang mana para siswa sudah menyadari kesalahannya dan punya komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Lanjutkan lagi ke restitusi segitiga, itu proses penyelesaian suatu persoalan dalam hal 3 langkah tadi,
kita berusaha untuk tanya dulu, ngobrol dengan anak, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan kami dalam kaitan dengan apa yang kami alami di lembaga, misalnya sebagai pimpinan lembaga dalam menghadapi permasalahan antara guru dengan siswa. Tidak disadari dan tidak disangka-sangka bahwa dengan adanya tindakan dari seorang guru misalnya membuat anak rasa memang bersalah, tetapi anak jadinya emosi sampai meluapkan kata-kata kotor misalnya. Dalam hal ini kan yang mengeluarkan kata-kata kotor, misalnya guru yang bersangkutan tidak bisa memaafkan, Pak. Hal seperti ini, masalah seperti ini langsung dibawa ke meja pimpinan misalnya, dan diatasi antara guru yang bermasalah dengan siswa yang bersangkutan. Memang guru yang bersangkutan tidak mau lagi menerima kesalahan siswa yang bersangkutan, karena siswa itu sudah mengeluarkan kata-kata kotor pada guru yang bersangkutan sehingga tidak bisa memaafkan. Lalu pimpinan lembaga mengambil tindakan untuk rapat bersama dengan Dewan Guru misalnya. Kalau dalam rapat semua sepakat untuk bisa mengeluarkan siswa itu. Menjadi pertanyaan saya, jika siswa dikeluarkan oleh lembaga karena atas dasar kesepakatan itu, apakah tindakan seperti ini memang disadari oleh lembaga memang sangat-sangat merugikan para siswa, tetapi bisa ada jalan keluar yang ditempuh? Mohon penjelasan dari pemateri pada khususnya narasumber pertama tadi. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Tresia Pradalima atas pertanyaan yang diberikan dari pengalaman nyata yang terjadi di sekolah. Saya buka lagi kesempatan untuk 2 orang penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, kalau begitu sambil menunggu, kesempatan saya berikan untuk Pak narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tresia yang berawal dari sebuah pengalaman nyata yang diceritakan. Kepada Pak narasumber, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih moderator dan terima kasih Ibu Tresia Pradalima, Kepala Sekolah yang sangat aktif mengikuti kegiatan webinar PGRI. Dan saya senang sekali teman-teman sekalian, Ibu Tresia Pradalima ini biasanya itu selalu memberikan kata-kata motivasi untuk saya. Jadi kalau ada status di WA saya tentang satu kegiatan yang saya lakukan, itu Ibu Tresia ini selalu memberikan kata-kata motivasi, kata-kata penguatan, apresiasi, dan jujur saya menyampaikan itu satu kekuatan yang luar biasa. Nah, jadi itu di awal yang saya sampaikan. Terus teman-teman sekalian, semua kita mendengar dengan baik ya cerita dari Ibu Tresia Pradalima tadi. Yang mau saya sampaikan, pendidikan guru penggerak ini baru berusia 2 tahunan. Dan ada banyak informasi yang kita dapatkan, ada banyak pengalaman, ada banyak nilai yang kita peroleh dari perjalanan pendidikan guru penggerak ini. Sampai juga hadirlah materi-materi yang gambaran umumnya kita sampaikan tadi. Nanti secara mendalam ada hari-hari khusus yang disiapkan itu. Saya mau katakan begini, sebagai kepala sekolah, sebagai guru, kita punya banyak sekali kenangan-kenangan, kita punya banyak sekali melewati peristiwa-peristiwa, atau juga bisa kita katakan persoalan-persoalan, atau kita katakan kasus-kasus yang ada di lingkungan pendidikan kita. Dan
masing-masing sekolah itu punya aturan. Masing-masing sekolah punya tata tertib. Masing-masing sekolah punya rambu-rambu, punya ketetapan yang itu diberlakukan dari waktu ke waktu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Tresia tadi itu, saat kasus itu terjadi, maka semua orang yang ada di sekolah itu tentu membela Pak Guru. Karena dia di posisi yang dikorbankan. Apalagi yang melakukan ini adalah seorang siswa. Tentang kenangan kita yang sebelum-sebelumnya, sebelum kita mengenalkan materi ini, sebelum kementerian mendorong bagaimana nilai-nilai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dulu sekali itu tuh, tapi kemudian hilang itu, mengingatkan kepada kita semua. Jadi, jika kita cerita tentang masa lalu, jika kita cerita tentang kemarin-kemarin sebelum semua hal informasi baik ini kita terima, maka kita akan mendapatkan jawaban yang begini. Bahwa tindakan yang diambil oleh Ibu Tresia bersama dan teman-teman itu satu tindakan yang tepat. Masa seorang siswa kok mengeluarkan kata-kata kotor kepada gurunya sendiri? Sudah sangat tepat itu, keputusan itu. Nah, hari ini kita mendapatkan informasi yang sama dan bukan sekedar, tapi secara teori, secara praktik sudah ada hal-hal baik yang mulai dipetik. Guru sampai mendapatkan kata-kata kotor dari peserta didiknya sendiri. Pertanyaan untuk kita, apakah di kelas kita atau apakah di sekolah kita pernah ada rembuk bersama, pernah ada duduk secara satu keluarga, pernah ada duduk saling bersahabat, kepala sekolah, guru, siswa, lalu berkomitmen untuk kelas kita ini hindari kata-kata makian, hindari kata-kata kasar antar siswa dengan siswa, antar siswa dengan guru. Pernahkah ada ruang bersama duduk yang lebih luas lagi untuk sekolah kita ini menjadi sekolah yang ramah anak? Sekolah kita ini menjadi sekolah yang punya nilai kekeluargaan itu yang tinggi. Kita terus menghidupkan saling mencintai. Apakah pernah ada itu atau tidak? Jika budaya-budaya positif, keyakinan-keyakinan kelas, proses-proses penyelesaian masalah yang muncul di sekolah kita, dengan pola-pola kita yang sebelumnya, dengan cara-cara kita sebelumnya, yang semua kesalahan itu otomatis adalah dari siswa, maka tentu pada hari ini kita akan bicara berdasarkan cerita tadi itu, ya Bapak Ibu kepala sekolah yang benar. Tapi kalau kita perhadapkan dengan informasi yang kita bagikan ini, pengetahuan-pengetahuan baik yang saat ini sedang kita alami bersama dalam rangkaian pendidikan guru penggerak ini, maka juga ada banyak PR yang mesti ditumbuhkan di sekolah kita. Ada keyakinan yang dibangun bersama untuk menciptakan iklim kelas, iklim sekolah yang kemudian tercipta secara karakter anak-anak itu dibentuk dengan baik, atau bagaimana? Seperti itu. Sehingga saya bisa punya pertanyaan lanjut dan nanti kita bisa akan diskusi untuk Ibu Tresia. Apakah dalam rapat itu ada satu orang saja yang berbicara dari pandangan lain tentang masalah itu, bahwa dia tidak mendukung atau dia tidak setuju
siswa ini untuk dikeluarkan? Apakah ada atau tidak? Seperti itu. Silakan boleh direspon. Nanti bisa teman-teman lain juga tambahkan ya. Ada yang sudah mau ingin merespon juga. Silakan, Bu. Ibu Tresia, silakan. Ya, baik Pak Ketua. Dalam kaitan dengan masalah ini, saya memang memanggil pertama adalah keempat Wakasek, guru senior dengan seluruh wali kelas di tiap-tiap ruang. Itu rapat secara intern dan semua keempat Wakasek dengan wali kelas dan guru-guru senior itu semuanya mengatakan bahwa anak ini harus kita keluarkan karena masa beasiswa dia omong kata-kata kotor pada guru yang tengah mengajar. Setelah itu hal ini kami bawakan lagi ke rapat secara umum. Sebelum saya bawakan dalam rapat kecil maupun umum ini, surat panggilan orang tua dulu. Surat panggilan orang tua untuk datang di sekolah sama-sama bicarakan, menyampaikan problem yang bersangkutan. Terus dari mendengar pertama dari pihak guru yang mengalami itu, lalu pendapat anak, lalu kepada pihak orang tua mengatakan ya sama persis seperti materi yang didapatkan malam ini oleh narasumber yang luar biasa ini, bahwa mohon dengan rendah hati kami orang tua mengaku salah dan baru pertama kali anak kami mengalami ini karena emosional, karena dipukul di emosional oleh dari guru, maka anak emosi lalu langsung mengeluarkan kata-kata kotor seperti ini. Tetapi serempak suara dari guru saya yang hebat bahwa namanya maki kami guru berarti anak ini tidak layak lagi untuk disapa sebagai anak di sekolah ini karena terlalu luar biasa kurang ajarnya. Sehingga hal ini saya meminta maaf kepada orang tua kembali dulu, saya bawa hal ini dalam rapat floor secara umum. Sehingga dalam penyampaian rapat secara umum, saya tidak main kuasa sendiri, saya mulai dari sharing bersama antara hati ke hati dari teman-teman guru semuanya. Dan sepakatnya bahwa anak ini karena pada penghujung ujian kenaikan kelas, maka dengan hati kami semua memutuskan bahwa masih punya nurani untuk memberikan kesempatan kepada anak ini untuk ikut ujian, tetapi selesai ujian anak ini akan dikeluarkan dan diberi surat pindah juga dengan hati untuk mengenyam pendidikan lanjutannya di sekolah lain yang anak ini suka. Inilah hal real atau nyata yang kami alami, Pak. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu Tresia Perdelima sudah berbagi dan tentunya materi ini akan berlanjut. Jika kemarin ada pengalaman seperti ini, maka biar dia menjadi kenangan dan ada nilai pembelajaran yang kita petik. Tapi kita coba nanti ya Ibu bersama dengan teman-teman sekalian, kalau ada guru penggerak yang ada di sekolah itu sangat disyukuri dan mudah-mudahan tidak sekedar memikul identitas sebagai guru penggerak, tapi nilai-nilai ini mesti juga harus diterapkan di sekolah. Tentang segitiga restitusi tadi ya, jadi kita tidak langsung kemudian anak itu langsung salah. Benar bahwa kita lihat secara langsung itu dia punya kesalahan yang fatal sekali, tapi kita lihat dari beberapa sisi untuk kemudian sampai pada proses menentukan keputusan itu. Seperti itu. Jadi nanti akan kita dalami materi ini, tapi yang pasti mesti ada tahapan-tahapan dan saya sarankan dari proses pembelajaran kita malam hari ini, mulailah bangun keyakinan-keyakinan kelas, mulailah bangun keyakinan-keyakinan secara sekolah, sehingga apa yang dituliskan, apa yang disepakati itu adalah semua. Sehingga tanpa harus ada rapat lagi, tanpa harus ada
apa ya, bicara secara panjang lebar di tingkat guru saat ada masalah. Nah, tetapi kita sudah apa ya, melakukan itu dengan senang hati karena memang itu menjadi keyakinan kita dan terbentuklah hal-hal yang positif yang itu akan meminimalisir hal-hal yang negatif. Kita tidak bisa hanya kaget lalu kemudian apa ya, bersemangat untuk mulai melakukan penilaian, mulai melakukan keputusan-keputusan di saat anak-anak mulai bersalah. Tapi marilah kita bentuk hal-hal yang positif untuk minimalisir hal-hal yang negatif tadi itu. Ini yang bisa kami respon dan kami menyadari masih sangat kurang. Karena secara teoritis kita boleh bicara, tetapi mesti ada praktek-praktek yang terus berulang. Segitiga restitusi ini secara teori mantap sekali. Tapi siapakah pernah menerapkan ini dan kemudian memberikan testimoni untuk itu? Nah, kita butuh itu sebenarnya. Ruang kita terbatas, tapi materi ini nanti akan terus kita dalami. Dan saya ingin akan ada yang tampil berbagi. Hari ini saya juga menyadari bahwa saya masih sebatas memberikan secara teoritis tentang segitiga restitusi itu sendiri. Nah, tapi mesti kita inginkan ada praktek-praktek langsung yang menerapkan tentang segitiga restitusi ini sendiri. Saran saya, Ibu konkret saja, mari kita mulai menerapkan keyakinan-keyakinan kelas, keyakinan-keyakinan sekolah, walaupun sederhana, kecil, tapi dia akan berdampak besar. Salah satunya adalah meminimalisir hal-hal buruk yang terjadi di sekolah. Demikian, Ibu, silakan Pak Tom, waktu kita terus berjalan, terima kasih untuk responnya. Pasti ada hal-hal yang mesti harus berlanjut, tidak sampai malam ini. Terima kasih Pak Ketua, narasumber. Oke, baik Bu Kepala. Baik Pak narasumber, terima kasih banyak atas serial gagasan penjelasan terkait pertanyaan berbasis pengalaman yang dikemukakan oleh Ibu Tresia. Untuk Bapak Ibu peserta sekalian, mohon maaf, waktu kita sangat terbatas. Kita masih berjalan seiring besok dan hingga hari terakhir. Tema-tema pertemuan kita yang lebih spesifik, mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi dalam pertemuan kali depan, terhitung dari besok hingga hari terakhir. Sehingga mohon maaf bagi teman-teman yang sudah resen, terpaksa saya tidak bisa memberikan kesempatan karena masifnya waktu. Oleh karena itu, kegiatan sesi webinar kita pada hari yang pertama ini di Klat PGRI Kabupaten Flores Timur berakhir di sini. Saya sebagai moderator mengucapkan limpah terima kasih banyak untuk Pak narasumber hebat, Pak Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Pak Maximus Masankian yang telah berbagi pemahaman dengan kami para guru yang tergabung dalam ruang edukatif ini. Dan saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan guru sekalian yang telah mengikuti kegiatan webinar edukatif PGRI di bulan Juni pada hari yang pertama ini. Besar harapan kami semoga kita tetap aktif pada hari besok dan hari-hari selanjutnya hingga terakhir kegiatan webinar ini. Sebelum saya tutup kegiatan ini, saya berikan kesempatan 1 menit untuk Pak narasumber untuk memberikan closing statement. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tom. Untuk closing statementnya teman-teman sekalian, saya hanya mau bilang begini. Kita berbicara berapi-api, kita berbicara dengan sangat bersemangat. Ada teori-teori, konsep-konsep yang sangat handal. Tapi kemudian konsep itu dia hanya menjadi warisan cerita saja kalau kita tidak menerapkan. Sehingga dari disiplin positif, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, motivasi, segitiga restitusi, 5 fungsi kontrol dari guru dan lain sebagainya itu. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana untuk mulai dari kelas kita, mulai dari sekolah kita. Kita kembangkan itu lalu kemudian dia akan bersinar keluar dan bisa menginspirasi orang lain. Karena secara teori dan konsep itu sangat banyak teman-teman sekalian. Tapi bagaimana kita mengambil sari kecil saja, satu saja. Ya. Nah, misalnya bagaimana mengatasi siswa yang punya masalah dengan praktek baik kita apa. Misalnya segitiga restitusi di sekolah mana. Dan kemudian itu menjadi hal yang bisa menginspirasi orang lain. Banyak sekali konsep, banyak sekali teori. Tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapan secara konkret untuk memberikan keteladanan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Dan saya juga tertarik sempat melirik ke kolom chat ini pepatah klasik ini yang ditulis oleh Pak Gaspar Lakabelek Tukan ini, pengawas sekolah ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur. Mindset guru juga harus berubah. Jangan lagi masih dengan semboyan di ujung rotan ada emas. Ini dia hubungkan dengan mungkin kisah dari Ibu Kepala Sekolah di terakhir tadi. Di kolom chat juga banyak berikan apresiasi. Saya memberikan ucapan terima kasih, salam hormat, saya menghargai teman-teman sekalian untuk partisipasi yang luar biasa ini. Dan di media online seperti ini banyak kurangnya teman-teman. Saya tadi juga mengalami kesulitan sedikit di layar saya tadi, saya mohon maaf. Ini adalah kendala-kendala yang sering ada dalam paparan seperti ini. Dan saya ada siapkan link untuk refleksi ya. Pak Fandi bisa di-share di kolom chat untuk saya membaca sebentar malam nanti. Di situ ada pertanyaan apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan pada pertemuan kita malam hari ini. Lalu yang kedua, apa yang mungkin ingin Bapak Ibu lakukan ke depan setelah mendapatkan materi malam hari ini. Di situ juga saya minta Bapak Ibu menuliskan satu saran untuk saya, untuk kegiatan kita selanjutnya, untuk kegiatan kita yang baiknya seperti apa. Di situ ada nomor WA juga. Ada satu pertanyaan juga yang saya minta dibuatkan tadi itu, yang belum kita diskusikan karena keterbatasan waktu, nanti akan saya langsung balas di nomor WA-nya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Dan saya sebagai narasumber, tapi sekaligus sebagai Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, kembali mengundang ya teman-teman sekalian. Jadi PGRI menyiapkan sertifikat untuk teman-teman, konteksnya diklat ya. Jadi sampai selesai acara ya teman-teman sekalian, selama kurang lebih 6-7 hari ke depan ini. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, Pak Moderator, Pak Host, Pak Fandi. Selamat malam untuk kita semua. Di ruang ini ada kepala sekolah, ada pengawas, ada guru, luar biasa dari semua tingkatan, dari Flores Timur, dari luar Flores Timur juga ada. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya kembalikan malam baik untuk kita semua dan mohon bisa mengisi refleksinya untuk saya bacakan malam hari ini jelang istirahat malam hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam. Saya masih lihat wajah jelas di sini Ibu Agustina Seupria, Emilia Rosate Maluru, senior guru, Pak Agustinus Akurit, Ibu Anastasia Basila, dan lain-lain sebagainya. Selamat malam, malam baik. Baik, terima kasih banyak Pak narasumber untuk closing statement-nya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan guru sekalian peserta webinar hari pertama yang telah hadir berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Sekali lagi saya mengimbau untuk kita semua jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir sehingga kami pengurus bisa proses sertifikat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, forum yang saya hormati, saya Thomas Are SPD selaku moderator dalam webinar Diklat PGRI Edukatif pada hari yang pertama ini. Mohon undur diri sekaligus mohon maaf apabila ada kesalahan bahasa, kalimat, ataupun tingkah saya selama memandu kegiatan ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa tetap bergabung dalam forum edukatif Rumah Cinta PGRI Kabupaten Flores Timur pada webinar hari kedua esok nanti. Selamat malam, salam solidaritas untuk kita semua. Sesi saya kembalikan ke Pak Host. Pak Fandi, saya potong sebentar. Saya harus menyapa kawan saya, Pak Alvan Beter. Beliau yang nanti akan jadi narasumber kita besok. Pak Alvan, selamat malam. Selamat malam. Next, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Alvan. Malam hari ini boleh bersama dengan kami. Teman-teman sekalian, yang sedang saya komunikasi dengan beliau ini, beliau besok akan menjadi pembuka untuk materi diklatnya besok. Pak Alvan, fasilitator hebat, seorang kepala sekolah muda. Selebihnya nanti akan dikenal besok. Yang pasti CGP dari Flores Timur wajib ikut besok. Yang CGP-nya Pak Alvan itu. Mantap, mantap. Kita berbagi. Terima kasih banyak. Oke, Pak Fandi bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak narasumber, Pak Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur yang sudah membagikan materinya sangat luar biasa.
Terima kasih Pak Moderator, Pak Thomas Aris sudah memandu kita dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang masih bertahan, terima kasih. Kami sampaikan Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, karena daftar hadir tadi saya lihat partisipan di atas 150, dan ini masih 150 daftar hadir yang sudah masuk di kami. Untuk sertifikat nanti akan dibagikan setelah kegiatan selesai Bapak Ibu. Artinya setelah rangkaian diklat ini selesai, baru nanti sertifikat kami terbitkan. Untuk dua kegiatan rangkaian besar kali lalu, Bapak Ibu ada yang belum mendapatkan sertifikat yang sudah mengikuti, nanti silakan bisa menghubungi kami. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali besok dengan Pak Alvan Terdes Detan. Selamat malam Pak Alvan. Sampai bertemu besok di webinar ini. Terima kasih Pak Alvan. Malam. Ya. Sampai jumpa. Salam kenal. Baik Bapak Ibu, kami kegiatan webinar pada malam hari ini kami tutup ruang Zoom-nya.